Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Welcome to our audiobook channel 1% Bertumbuh. Kali ini kita akan mengupas tuntas latar belakang bullying hingga solusinya. Kenapa? Karena saat ini sedang banyaknya kasus bullying yang terjadi. Untuk kali ini kita akan sedikit mengupas dari buku Why Children Bully, karya by Henry Mulyani dan Robert Perrier. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying merupakan masalah yang harus segera ditangani. Kenapa? Karena bullying biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja, bahkan orang dewasa juga kerap mengalaminya. Untuk mengatasinya, kita harus tahu mengapa mereka membuli. Dalam membuli terkadang memiliki alasan. Entah itu alasan secara logika atau maupun tidak. Karena terkadang kita sebagai orang tua itu akan mengatakan untuk tabah dan sabar kepada anak-anak dalam menghadapi kasus bullying. Tetapi seharusnya sebagai orang yang dewasa, apakah kita pernah mempertimbangkan apa yang dirasakan oleh anak-anak yang mengalami perilaku tidak menyenangkan? Terkadang, perilaku tersebut dapat menyebabkan anak menjadi traumatis, meskipun anak bisa membangun mekanisme sistem pertahanan diri. Tetapi, perlu diingat bahwa setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan unik. Seperti ada anak yang mengatakan, "Aku bisa menghadapi kok." Namun hal itu justru membuat anak seringkali tidak dapat mengatasi hal tersebut dengan baik. Mereka menderita dalam keheningan. Mereka tidak berani untuk mengungkapkan dan mereka para korban bullying hanya bisa diam. Tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Karena terkadang ada rasa takut dalam dirinya. Lalu setiap karakteristik perilaku bullying yang perlu kita perhatikan. Karena bullying merupakan masalah yang universal. Bullying terjadi di setiap negara, lintas budaya, dan lintas generasi. Tetapi, bullying yang terjadi pada anak-anak pada tahun 80-an ternyata sama dengan kasus bullying yang terjadi pada anak-anak pada tahun 2000. Dan bullying yang terjadi pada anak-anak Asia ternyata sama juga seperti anak-anak Australia. Menurut Menteri Sosial Hovifah Indar Parawangsa menyatakan bahwa sebanyak 40% anak-anak di Indonesia meninggal karena tidak kuat menahan bullying. Memang benar adanya jika bullying dapat membuat anak-anak menjadi frustasi. Salah satu faktornya karena lemahnya mental yang kemudian mereka memilih jalan pintas untuk bunuh diri. Sekarang, bullying tidak hanya terjadi di sekolah saja. Seiring dengan perkembangan teknologi, bullying dapat berlanjut dimanapun. Seperti di Instagram, Facebook, di media sosial manapun, mereka dapat membuli tanpa berpikir efek dari yang mereka lakukan. Karena itu, sangat penting untuk mengenali karakteristik perilaku bullying. Pertama, tindakan agresif, seperti memukul, menendang, mengata-ngatai dengan seenaknya, menghasut teman-teman untuk menjauhi korban, dan lain sebagainya. Kedua, kekuatan yang tidak seimbang. Hal ini biasanya terjadi karena pelaku bullying menganggap korban lemah sehingga pelaku berani melakukan bully. Ketiga, pengulangan. Bullying terjadi yang dilakukan oleh pelaku yang sama dan korban yang sama secara terus-menerus dan berulang-ulang. Keempat, kepuasan bagi sang pembuli. Mungkin mereka merasakan puas setelah membuli, maupun itu mau bentuk fisik, secara mengata-ngatai lewat sosial media. Mereka akan merasa puas
namun mereka tak berpikir efek dari apa yang mereka lakukan. Pesan moral hanya bisa ditangkap melalui percakapan timbal balik bagi sang pembuli. Hampir semua buku tentang bullying banyak yang menyarankan selalu dampingi mereka. Jadilah pendengar yang baik, beri saran dengan tepat, dan lain sebagainya. Sayangnya, saran itu tidak banyak untuk membantu mereka. Saran-saran itu terasa membosankan, berasa seperti pernyataan idealis, tidak jelas, dan Anda dibuat untuk membuat rencana dan program-program edukasi yang tidak akan menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa anak-anak membuli. Dari pengalaman menangani bully, Robert Pereira menyadari satu-satunya orang yang dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah anak-anak itu sendiri. Jadi, sangat penting mengajukan pertanyaan kepada anak-anak. Kenapa sih mereka membuli? Kemudian mendengarkan jawaban mereka. Untuk itu, sangat penting membuat percakapan dengan mereka. Seperti percakapan timbal balik dalam kelompok anak di kelas yang akan membuat penyebab terjadinya bullying dapat terungkap. Melalui percakapan timbal balik, kita akan mendapatkan bullying prevention lesson. Menurut Michelle Thompson, dalam bukunya yang berjudul Best Friend menyatakan, tujuan bullying prevention lesson yaitu mengembangkan empati, mengubah pola pikir yang salah, dan memberdayakan mereka yang hanya menonton selama ini. Dengan hal tersebut, kita dapat membuat mereka menyadari dengan sendirinya mengapa mereka tidak boleh membuli. Tentunya dengan melibatkan semua pihak, baik itu orang tua, guru, maupun anak-anak untuk diajak agar berpandangan terbuka tentang bullying. Lalu selanjutnya mengungkap perbedaan alasan anak laki-laki dan perempuan membuli. Menurut Robert, ternyata jawaban tentang mengapa kami membuli di berbagai negara seperti Australia, Beijing, Singapura, dan negara-negara lainnya seperti Indonesia adalah hal yang sama. Alasan murid-murid membuli di Australia ternyata tidak berbeda dengan alasan di negara seperti Singapura, Indonesia, Selandia Baru, Australia, dan negara lainnya. Hal ini juga berlaku dengan yang ada di kota-kota kita. Akan tetapi, yang membedakannya adalah alasan di mana anak perempuan yang membuli sebagian besar berbeda dengan alasan anak laki-laki yang membuli. Anak perempuan yang membuli biasanya didasarkan atas rasa iri dan sakit hati, seperti yang banyak diutarakan oleh para korban, karena lebih cantik, lebih disukai teman, maupun karena korban lebih kaya, atau alasan yang lainnya. Sedangkan anak laki-laki yang membuli biasanya menganggap para korban itu sebagai sesuatu yang lucu atau sekedar bercanda. Jika itu yang dilakukan orang dewasa, biasanya dendam. Apalagi biasanya sekarang yang lagi semarak yaitu tentang cinta. Mereka melakukan bullying karena dianggap menyenangkan. Dari kedua perbedaan tersebut, tentunya dalam menangani kasus bullying antara anak laki-laki dan perempuan juga berbeda. Kita harus memutuskan untuk memberikan bullying prevention lesson secara terpisah. Bullying dapat dihentikan dengan melibatkan pelaku, korban, dan penonton. Untuk mengubah agar bullying tidak terjadi, kita bisa melakukan edukasi pada seluruh sistem. Kita bisa melibatkan seluruh pihak yang terlibat, yaitu seperti pelaku, korban, dan penonton. Karena pada umumnya, mayoritas yang selama ini diam adalah penonton. Kita bisa menggunakan paradigma A, B, C dalam pertemuan di kelas dengan menuntun anak untuk menyebutkan isu terkait bullying. Jika Anda seorang guru, Anda
Anda bisa menggunakan paradigma A, B, dan C. Paradigma ini dapat membantu mereka untuk berterus terang, menarik mereka dari tempat persembunyian, menyingkap tirai, dan mengakuinya hingga mereka merasakan kelegaan karena sudah mengungkapkannya. Anda bisa juga memulai metode paradigma A, B, dan C dengan urutan proses seperti sampaikan sebuah cerita yang tepat untuk kelompok usia murid yang Anda hadapi. Lalu, tanyakan kepada salah satu murid, mengapa Anda melakukan hal itu kepada si A? Kemudian, tanyakan kembali kepada murid tersebut, apa yang tidak disukai dari si A. Selanjutnya, tanyakan, kira-kira apa sih yang murid tersebut pikirkan ketika melakukan hal tersebut? Lalu, tanyakan ke si A, apa yang Anda pikirkan dan bagaimana perasaan Anda? Yang terakhir, apa yang perlu disadari? Tanyakan pertanyaan ini kepada murid tersebut. Dari berbagai pertanyaan dan jawaban tersebut, kemudian catat dan masukkan dalam tabel paradigma A, B, dan C, sehingga semua pihak yang terlibat akan mengetahui, memahami, dan pada akhirnya semua pihak akan terketuk hatinya melalui obrolan atau diskusi ringan di kelas. Maka dari itu, kita harus pandai dan mencari bagaimana solusi untuk minimal mengurangi kasus bullying yang terjadi. Karena dampak bullying memiliki beberapa yang perlu diwaspadai, seperti masalah psikologis. Korban bullying seringkali menunjukkan adanya gejala masalah psikologis. Bahkan, setelah perundungan berlangsung, kondisi yang paling sering muncul adalah depresi dan gangguan kecemasan. Selain itu, pengaruh bullying terhadap kesehatan mental remaja dan anak adalah merasa sangat sedih, rendah diri, kesepian, hilang minat pada hal yang biasa mereka sukai, dan perubahan pada pola tidur atau makan. Efek bullying juga bisa menyebabkan gejala psikosomatis, yaitu masalah psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik. Lalu, masalah fisik bukan hanya memar atau terluka akibat kekerasan fisik yang dialami korban bully yang sering mengalami kecemasan yang dapat memicu stres pada tubuh. Bullying terhadap anak juga bisa memperburuk masalah kesehatan yang mereka derita sebelumnya. Misalnya, masalah kulit, perut, jantung pada anak dapat menjadi lebih parah akibat stres. Lalu gangguan tidur. Dampak negatif bullying yang juga bisa terlihat jelas adalah gangguan tidur. Para korban bullying seringkali kesulitan untuk tidur secara nyenyak. Sekalipun bisa tidur, tidak jarang waktu tersebut justru dihiasi dengan mimpi-mimpi buruk. Lalu, yang paling fatal adalah pikiran untuk bunuh diri. Dampak bullying bagi korban yang satu ini tidak hanya bisa menghampiri pikiran orang dewasa. Korban bullying berusia anak-anak dan remaja pun berisiko memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Tidak jarang ada laporan kejadian tentang anak berusia sekolah yang meninggal dunia akibat bunuh diri setelah dirundung oleh teman-teman seperantaranya. Lalu, tidak bisa menyatu dengan orang-orang sekitar. Anak-anak maupun orang dewasa yang mengalami bullying secara tidak langsung ditempatkan pada status sosial yang lebih rendah dari rekan-rekannya. Hal ini membuat korban bullying menjadi sering merasa kesepian, terabaikan, dan berujung pada turunnya rasa percaya diri. Lalu gangguan prestasi. Mereka akan kesulitan untuk berkonsentrasi di kelas, sering tidak masuk sekolah, dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan yang ada pada sekolah. Sulit percaya dengan orang lain. Mungkin salah satu dampak buruk akibat dari bullying tidak terlihat saat korban masih kecil. Namun ketika beranjak dewasa, mereka dapat kesulitan
untuk membangun hubungan dengan orang lain. Dampak bullying menurut para ahli bisa membuat anak mengalami kegagalan saat berteman maupun mencari pasangan di masa depan. Dampak bullying dalam jangka panjang. Efek bullying seringkali masih dirasakan korban meski belasan atau puluhan tahun telah berlalu sejak insiden tersebut berlangsung. Dampak bullying dalam jangka panjang jarang terlihat, tapi justru inilah yang paling membuat korban merasa lebih tersiksa. Para peneliti di Inggris melakukan riset mengenai dampak bullying hingga 40 tahun setelah kejadian. Hasilnya, ada beberapa dampak jangka panjang yang dirasakan para korban, di antaranya kondisi kesehatan para korban bully yang saat ini sudah berusia 50 tahun cenderung lebih buruk dari segi mental maupun fisik. Fungsi kognitif mereka pun lebih rendah dibandingkan dengan orang seperantaranya yang tidak pernah menjadi korban bully. Kualitas hidup dan tingkat kepuasan hidup korban bully juga cenderung lebih rendah daripada rekan seusianya yang tidak pernah mengalami perisaan. Dampak bullying juga tidak selalu bisa diprediksi kemunculannya. Anak yang menjadi korban bully bisa saja tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu dengan perlakuan tersebut. Namun, di kemudian hari, anak-anak tersebut berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental, depresif, dan menerima perawatan psikiater. Selain itu, trauma yang ditimbulkan oleh bullying yang diterima saat kecil juga bisa mengubah struktur otak yang di kemudian hari, serta akan mempengaruhi kemampuan dalam mengambil keputusan yang benar. Terakhir, anak-anak yang pernah menjadi korban bully di masa kecilnya cenderung mengalami kesulitan untuk bermasyarakat ketika beranjak dewasa, karena lebih sulit mendapatkan pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan yang dimiliki. Sulit untuk fokus terhadap satu hal, lalu kesulitan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Yang terakhir, cenderung lebih rentan terkena penyakit. Makanya, mulai saat ini stop bullying. Cobalah lebih peduli terhadap orang lain dan kita berinteraksi kepada mereka yang terkena bullying. Jangan ikut memojokkan mereka, justru rangkul mereka. Karena kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Terkadang korban bullying seringkali mengumpat atau memendam secara sendiri.